Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ihwafillah dimanapun berada, senang kita bisa bertemu dalam tawasabil haq, tawasabil shab, menasihati dalam hak dan kesabaran. Ihwafillah, di waktu ini, berkesempatan di waktu ini saya ingin membahas mengenai politik Islamiyah atau as-siyasah Islamiyah dengan berkaitan dengan politik Islamiyah. Di setiap negara, di setiap daerah, di setiap kelompok memerlukan peraturan. Nah, dan dalam peraturan itu terbentuklah sesuatu yang dinamakan sistem. Sistem suatu kumpulan dari peraturan-aturan kehidupan. Dalam persisteman kenegaraan kita banyak disalahartikan dan malah lebih disimpangkan dalam fundamentalnya, nilai dasarnya sistem kita ini. Banyak orang yang mengatakan bila mana nilai-nilai keislaman mau diterapkan di negeri ini, banyak orang, wah, negara ini kan bukan negara Arab, negara ini kan bukan negara Islam. Ini pertanyaan-pertanyaan yang justru pertanyaan ini tidak begitu. Justru negara ini bukannya, walaupun memang negara ini bukan negara Islam, tapi harus kita ingat, harus kita perhatikan dalam kontekstual dasar negara dan perundang-undangan kita, kesepakatan para ulama religi dalam kemerdekaan ini, negara ini berdasarkan atas nilai-nilai Islam. Tidak bisa dikatakan ketika nilai-nilai Islam mau diterapkan ke negara kita, nilai-nilai keislaman mau dimasukkan ke pemerintahan, terus ada dalil yang mengatakan negara ini bukan negara Islam, negara ini bukan negara Arab. Tunggu dulu saudara. Dalam Pancasila satu tertera ketuhanan yang Maha Esa. Adapun orang yang berkata bahwa negara ini bukan negara Islam, negara ini bukan negara Arab, negara ini bukan negara Timur Tengah. Tunggu dulu, perhatikan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa diistilahkan dalam bahasa Arabnya ahadun ahad, yang tunggal. Esa itu berarti tunggal, tidak berbilang, tidak berbagi. Nah, saya tanya, negara mana atau agama apa yang mengakui bahwa Tuhan itu satu, tidak berbilang, tidak berbagi? Itu satu. Dasar Pancasila pun menyatakan bahwa negara ini pertama diatur atas ketuhanan yang Maha Esa. Makanya itu merontokkan, membantahkan pertanyaan-pertanyaan negara ini bukan negara Islam, negara ini bukan negara Arab. Pancasila ayat 1-nya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak intelektual itu. Itu mengenai pertanyaan-pertanyaan dan sistem yang harus kita pahami. Adapun yang mengartikan bahwa negara ini negara beragam, negara ini bukan hanya untuk orang Islam, benar. Dan sistem yang dibawakan Islam itu bukannya untuk orang Islam saja. Sistem yang dibawakan Islam untuk universal, keseluruhan. Jadi ada fitnah bila mana hukum Islam, bila mana syariat Islam ditegakkan di negeri ini, bahwa nanti minoritas teraniaya, bahwa bakal banyak orang yang tangannya potong karena setiap orang yang mencuri kelaparan potong tangan. Tunggu dulu saudara.
Ini pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan yang mungkin kurang mengkaji keseluruhan dalam sistem kesisteman dalam Islam. Dalam Islam diajarkan bila mana kita menyakiti minoritas atau agama lain tanpa sebab, kata Nabi, sungguh nanti dia akan menjadi musuhku di akhirat, di yaumil kiamah, di yaumil yang terakhir kita nanti ditemukan, insya Allah di yaumil kiamah. Nah, ini pertanyaan yang jawabannya Rasulullah sudah berikan dari dulu. Jadi tidak bisa dikatakan negara ini plural, beragam, bahwa syariat Islam itu tidak cocok untuk Indonesia karena negara Indonesia negara beragam. Tidak, saudara. Agama Islam itu, hukum Islam itu mencakup keseluruhan. Agama Islam itu memenuhi kebutuhan hidup fitrah manusia. Orang kafir saja, kafir dini, bila mana kita ganggu, mereka tidak mengganggu kita yang akan kena hukumannya. Jadi di mana ketidakadilannya hukum dalam hukum Islam? Nah, sekarang lebih luas lagi dasar masih menjawab pertanyaan negara ini bukan negara Islam, negara ini bukan negara Arab. Saya tanya lagi, negara ini bukan juga negara setan. Negara ini bukan negara kesetanan yang luar biasa. Negara ini bukan negara Amerika. Jelas dalam pasal 29 ayat 1. Saya ulang lagi. Pasal 29 ayat 1. Di sana dijelaskan secara gamblang bahwa negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ayat keduanya, setiap agama berhak menjalankan agamanya masing-masing. Nah, ini juga pertanyaan untuk jawaban untuk mereka-mereka yang anti-Islam dalam kepemerintahan kita. Ini jawabannya. Setiap agama berhak menjalankan syariat atau agamanya masing-masing. Nah, yang jadi pertanyaan, Indonesia mayoritas Muslim. Tentu kalau kita mengakui adanya asas profesional, mayoritas Muslim ingin menjalankan hukum Islamnya. Kenapa ada yang menolak? Kenapa ada yang melarang? Kan setiap agama dijamin. Nah, perintah menerapkan hukum Islam itu bukan keinginan manusia. Itu ajaran agama. Dan itu ketentuan konsekuensi bila mana kita beragama, terutama agama Islam. Jadi hal-hal itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang bertendensi tanpa ilmu. Nah, itu jelaskan atas berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan yang keduanya setiap agama berhak menjalankan syariatnya atau hak keagamaannya, pemerintah menjamin itu. Nah, wajar sekali kalau Indonesia mayoritas dengan muslimnya ingin menerapkan hukum Islam sesuai dengan ajarannya, wajar dan tidak ada yang boleh melarang. Kalau ada orang kafir ingin melarang orang Islam mayoritas untuk menerapkan kesistemannya, keaturannya, berarti mereka itu adalah kafir harbi. Dan kafir harbi itu Allah halalkan darahnya. Kafir harbi Allah halalkan darahnya. Tetapi bila mana kafir dini kita sakiti, kita yang dapat laknat dari Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dijelaskan pula dalam perundang-undangan kita 1945. Di sana tertera secara gamblang, rinci, siapapun pasti paham. Dalam undang-undang kita, dalam pembukaan itu, primbal atau dulu mukadimah yang disebutnya. Dalam isi pembukaan itu kita garis miringi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa, negara ini merdeka, negara ini berdiri, negara ini ada dulu ketika musyawarah ulama
kaum religi dengan kaum kafir Kristen, dari kaum nasionalis sekuler. Yang nasionalis sekuler itu adalah kaum nasional yang ingin negara ini tidak berdasarkan keislaman. Itu disebutnya nasional sekuler. Ada nasional religi. Nasional religi itu negara ini ingin diterapkan kesisteman, segala peraturan kehidupannya itu didasarkan nilai-nilai. Nah, hasil musyawarah itu terlahirlah undang-undang dasar itu atas berkat rahmat Allah. Yang nasionalis, yang religi mengakui bahwa atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala negara ini berdiri, negara ini merdeka dan lain-lainnya. Nah, ini juga penjelas, ini juga penjawaban bagi mereka yang anti dengan Islam di pemerintahan. Atas berkat rahmat Allah, dan ini jawaban juga bagi mereka yang ingin mengadakan acara-acara yang tidak sesuai dengan yang mendapatkan mengundang rahmat Allah. Atas rahmat Allah. Jadi kalau ada orang-orang yang menolak hukum Islam, malah mengadakan acara-acara yang jauh-jauh dari rahmat Allah, seperti konser-konser maksiat. Terbaru kemarin Miss Broad, acara-acara lain menolak yang bertentangan dengan hukum, dengan nilai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala kalau pada implementasi aplikasinya kehidupan bertentangan dengan tata aturan Allah Subhanahu wa taala? Mau bagaimana mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sementara hukum peraturannya tidak sesuai dengan sekarang dikhianati, tidak menggunakan sistem Islam? Mau rahmat dan karunia dari mana? Mau rahmat dan rahmat Allah dari mana kalau acara-acara maksiat terus digelar? Kalau mau rahmat dari mana kalau korupsi terus merajalela? Mau rahmat dari mana kalau media hanya menampilkan nilai-nilai sekularisme? Mau dapat rahmat Allah dari mana kalau sistem pendidikan lebih ke sekuler, nilai Islam dikepinggirkan? Nah, ini juga jawaban dari berbagai musibah yang menimpa kita, berbagai kejadian-kejadian pelik, kejadian-kejadian musibah yang terus-terus menimpa negeri kita. Karena itu kita bersyukur atas kepada rahmat Allah Subhanahu, tapi kita dalam aplikasi dan implementasinya mengkhianati Allah Subhanahu. Wahai ikhwanul muslimin yang Islam maupun Islam belum taat, maupun Islam gadungan, maupun Islam KTP, ittaqullah. Bila mana kalian tidak suka dengan hukum Allah, minimal kalian tidak menolak. Wahai orang yang di jajaran pemerintah, bila mana Anda tidak suka dengan syariat, jangan dalam hati Anda menolak. Minimal kalau Anda tidak bisa melaksanakan, jangan menolak dalam hati. Karena berat ancaman bila kita menolak. Dalam Al-Maidah 51, 52, 53, barang siapa yang menolak hukum Allah, maka dinyatakan fasik, munafik, kafir. Saya ulang lagi. Ikhwanul muslimin, seluruh komponen umat Islam, Nahdlatul Ulama kah, Muhammadiyah kah, Wahabika, Salafika, FPI, dan seluruh ormas-ormas Islam, Islam yang taat atau yang tidak taat, ittaqullah. Kalau kita tidak cinta syariat Allah, tidak cinta hukum Allah, jangan kita menolak. Boleh kita belum bisa melaksanakan, tapi tidak boleh kita menolak. Tidak boleh kita tidak ada niatan untuk menggunakan hukum Allah di negeri ini. Karena dalam Al-Quran Allah ponis, barang siapa yang menolak hukum Allah, maka orang itu disebut fasik, munafik, kafir. Bahkan banyak ulama yang memfatwakan, barang siapa
suatu jajaran pemerintah, presiden kah, sipil dan lain-lain menolak hukum Allah secara terang-terangan, dia adalah kafir, saudara-saudara. Itu. Demikian saudara-saudara, ada 3 hal yang harus diperhatikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak intelektual. 1, banyak yang mengatakan negara ini bukan negara Islam, negara ini bukan negara Arab, kita hidup bukan di Arab. Tapi harus diingat, diulang lagi, negara ini dalam Pancasila negara ini dalam sila pertama atas ketuhanan yang Maha Esa, Ahadun Ahad. Yang kedua, dalam pasal 29 ayat 1, 2, negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang mana yang mengakui bahwa Tuhan itu yang Maha Esa selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat 2, setiap agama, pemerintah menjamin setiap hak agama untuk menjalankan keagamaannya. Sekarang Indonesia mayoritas Islam. Perintah menjalankan hukum Islam adalah hukum perintah dari ajaran agama. Maka siapa yang berani melarang? Siapa yang mau melarang? Kalau yang melarang itu seorang kafir, berarti dia dinamakan kafir harbi dan halal untuk dibunuh. Bila mana sebaliknya kita dengan menyuarakan hukum Islam menganiaya, menyakiti kafir dimi, yaitu kafir yang tidak mengganggu kita, yang dapat laknat dari Allah, kita yang akan jadi musuh Nabi di yaumil akhir. Yang ketiga, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa berhubungan dengan Undang-Undang 1945, negara ini merdeka atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mau rahmat dan karunia Allah dari mana kalau hukum Islam tidak diterapkan? Mau rahmat Allah dari mana kalau acara-acara kemaksiatan terus digelar? Dapat rahmat Allah dari mana kalau korupsi dibiarkan? Dapat rahmat Allah di mana kalau syariat Islam ditolak? Ittaqullah. Hidup ini sementara ya Allah. Ya ikhwanul muslimin, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua akan mati. Takutlah kepada Allah, hidup ini sementara ya ikhwanul muslimin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi saya pribadi, bagi ikhwanul muslimin dimanapun berada. Jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan kita dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipersatukan dengan para mujahidin, dengan teroris setan, teroris yang meneror setan, yang sering disebut teroris, padahal mereka adalah mujahidin yang meneror setan. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan mereka. Mudah-mudahan kita dapat hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.